Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maulidi Widya Pratama, dan kelompok kami akan membahas tentang sholat jamaah dan sholat qashar. Yang pertama, pengertian sholat jamaah dan sholat qashar. 1. Sholat jamaah. Sholat jamaah adalah mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar atau sholat maghrib dan sholat isya di waktu sholat yang pertama yang disebut jamak takdim, atau di waktu sholat yang kedua yang disebut jamak takhir. Hukum melaksanakan jamak adalah boleh, sebagaimana seseorang yang melakukan jamak bila sholat sendirian dan tidak jamak bila sholat berjamaah. Namun lebih utama tidak melakukan jamak. Jamak terbagi menjadi dua. Yang pertama, jamak takdim, ialah penggabungan sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada saat waktu sholat asar. Di sholat zuhur, syarat-syarat jamak takdim yaitu jarak perjalanan minimal 2 marhalah. Dalam perjalanan yang diperbolehkan, urut, yakni memulai sholat zuhur atau sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian diikuti sholat asar atau sholat isya. Niat jamak sebelum selesai salam sholat yang pertama. Waktu sholat yang pertama masih cukup untuk melaksanakan 2 sholat yang dijamak. Melakukan sholat yang pertama dan sholat yang kedua secara berkesinambungan menurut pandangan umum atau tidak melebihi kadar sholat 2 rakaat dengan cepat. Ada dugaan sahnya sholat yang pertama masih dalam perjalanan atau uzur hingga takbiratul ihram sholat yang kedua sempurna. Meyakini telah diperbolehkan jamak sekiranya telah terpenuhi seluruh syarat-syaratnya. Dan yang kedua, jamak takhir, sholat jamak yang dilaksanakan pada waktu sholat yang terakhir. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Syarat-syaratnya itu niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama sekiranya masih tersisa kadar waktu untuk melakukan 1 rakaat sholat. Dan yang sholat yang kedua masih dalam perjalanan atau uzur hingga sholat yang kedua selesai. Dan sholat qashar. Sholat qashar adalah melaksanakan sholat zuhur, asar atau isya dengan 2 rakaat oleh seorang musafir. Para imam telah sepakat bahwa musafir boleh mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namun mereka berbeda pendapat tentang apakah qashar sholat itu merupakan rukhsah atau azimah. Selain itu, ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal, yaitu mengqashar sholat dan hukumnya, jarak tempuh perjalanan yang membolehkan qashar, jenis perjalanan yang membolehkan qashar, tempat dibolehkannya qashar, batas perjalanan dan kebolehan qashar. Dan selanjutnya, dasar hukum. Ada beberapa dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yaitu sholat 2 rakaat dalam perjalanan menurut Abu Hanifah bukan rukhsah, melainkan azimah. Dengan demikian, sholat dalam perjalanan cukup dilakukan dengan 2 rakaat saja. Abu Ya'la berkata, kebolehan menjamakkan sholat di dalam safar adalah dikala orang yang menjamakkan itu menghadapi halangan-halangan yang membolehkan ia meninggalkan jamaah dan Jumat, umpamanya belum singgah di suatu tempat. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Izzati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat dari sholat jamak dan sholat qashar. Syarat-syarat dari sholat jamak takdim. Yang pertama adalah jarak perjalanan minimal 2 marhalah. Dalam perjalanan yang diperbolehkan atau bukan perjalanan yang haram. Kemudian urut atau memulai dengan sholat yang pertama, yakni memulai sholat zuhur atau sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh sholat asar dan sholat isya.
Yang keempat adalah niat jamak sebelum selesai salam salat yang pertama. Yang kelima, waktu salat yang pertama masih cukup untuk melaksanakan 2 salat yang dijamak. Yang keenam, melakukan salat yang pertama dan salat yang kedua secara berkesinambungan menurut pandangan umum atau tidak melebihi kadar salat 2 rakaat dengan cepat. Yang ketujuh, ada dugaan sahnya salat yang pertama. Yang kedelapan, masih dalam perjalanan atau udzur hingga takbiratul ihram salat yang kedua sempurna. Yang kesembilan yakni meyakini telah diperbolehkan jamak sekiranya telah terpenuhi seluruh. Kemudian yaitu syarat-syarat dari sholat qashar. Yang pertama adalah perjalanan jauh bukan untuk kemaksiatan, yaitu meliputi pergi yang wajib seperti pergi untuk melaksanakan ibadah haji dan membayar hutang atau semacamnya. Yang kedua adalah jarak perjalanan mencapai 16 farsak atau setara dengan 81 km. Yang ketiga yaitu salat yang diqashar adalah 4 rakaat. Yang keempat, berniat mengqashar salat ketika takbiratul ihram. Yang kemudian tidak bermakmum pada orang yang mukmin atau penduduk setempat. Sedangkan hal-hal yang menghalangi sholat qashar adalah yang pertama, berniat untuk tinggal di suatu tempat selama 4 hari tanpa termasuk 2 hari datang dan pergi. Yang kedua adalah ketika telah kembali ke tempat asalnya. Yang ketiga, niat kembali sebelum menempuh jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk qashar, dan ini telah diketahui di awal pembahasan syarat-syarat qashar. Syarat-syarat dari sholat jamak takhir. Yang pertama adalah niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama sekiranya masih tersisa kadar waktu untuk melakukan 1 rakaat sholat. Yang kedua yaitu masih dalam perjalanan uzur hingga salat yang kedua selesai. Kemudian poin D yaitu hal-hal yang memperbolehkan salat jamak. Yang pertama adalah bermukim di Arafah dan Musdalifah. Para ulama bersepakat bahwa menjamak salat duhur dan asar secara takdim pada waktu duhur ketika berada di Arafah maupun salat maghrib dan isya secara takhir di waktu isya ketika berada di Musdalifah hukumnya adalah sunnah. Yang kedua adalah safar atau berpergian. Bagi orang yang sedang atau akan berpergian, baik masih di rumah ataupun dalam perjalanan dan atau sudah sampai di tujuan, dibolehkan menjamak salat baik dilakukan secara jamak takdim maupun jamak takhir. Yang ketiga adalah hujan. Jika seseorang berada di suatu masjid atau musola, tiba-tiba turun hujan sangat lebat, maka diperbolehkan untuk menjamak salat maghrib dengan salat isya. Yang keempat yaitu sakit. Kemudian yang kelima yaitu keperluan atau kepentingan yang mendesak. Itu saja penjelasan mengenai sholat jamak dan sholat qashar dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.